Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang bab kematian dalam buku At-Tazkirah, bekal menghadapi kehidupan abadi, yang ditulis oleh Imam Samsuddin Al-Qurtubi. Hal-hal yang mengingatkan mati dan akhirat serta menyebabkan zuhud terhadap dunia. Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berziarah ke kubur ibundanya. Tiba-tiba beliau menangis dan membuat orang-orang di sekelilingnya ikut menangis. Beliau bersabda, "Aku telah meminta izin kepada Tuhanku untuk memohonkan ampun untuk ibuku, tetapi tidak diizinkan. Dan aku telah meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka dia mengizinkan aku. Maka dari itu berziarah kuburlah kamu sekalian, karena ziarah kubur itu mengingatkan mati." Dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku pernah melarang kamu sekalian menziarahi kubur, maka ziarahilah, karena ziarah kubur itu menyebabkan sikap zuhud terhadap dunia dan mengingatkan akhirat." Hukum ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan. Menurut kesepakatan para ulama, ziarah kubur bagi kaum laki-laki hukumnya sunnah. Adapun bagi kaum wanita hukumnya diperselisihkan. Bagi para remaja putri, keluar ke kuburan adalah haram. Sedangkan para wanita tua, mereka dibolehkan keluar ke kuburan dan mubah hukumnya. Manakala keluarnya terpisah dari kaum laki-laki tanpa ada perselisihan, pendapat mengenai dibolehkannya dalam hal ini insya Allah Ta'ala. Dengan demikian maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ziarahilah kubur, adalah bersifat umum. Adapun mengenai tempat dan waktu yang dikhawatirkan timbul fitnah dikarenakan berkumpulnya kaum laki-laki dan kaum perempuan, maka hukumnya tetap tidak boleh dan tidak halal. Yakni manakala seorang laki-laki keluar ke kuburan untuk mendapatkan pelajaran, tiba-tiba melihat seorang wanita, lalu dia pun tergoda hingga terjadi fitnah, atau sebaliknya, maka masing-masing laki-laki dan wanita itu mendapat pahala dan sekaligus dosa. Hal ini jelas. Wallahu a'lam. Sebagian ulama berpendapat bahwa kutukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para wanita yang menziarahi kubur terjadi sebelum ada rukhsah atau keringanan berziarah kubur. Adapun setelah beliau memberi rukhsah, maka kaum laki-laki dan kaum wanita pun masuk ke wilayah perkuburan. Tapi apa yang telah kami sebutkan terdahulu adalah yang benar. Wallahu alam. Dan diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu bahwa dia pernah keluar ke kuburan. Setelah dekat dari kuburan, maka dia berkata, "Hai ahli kubur, beritahu kami tentang keadaan kalian, atau kami yang memberi kabar kepada kalian. Adapun kabar dari kami bahwa hartamu telah dibagi-bagi, istri-istrimu telah menikah lagi, tempat tinggalmu telah dihuni orang-orang lain." Kemudian Ali berkata, "Demi Allah, andaikan mereka bisa bicara, niscaya mereka berkata, kami tidak melihat bekal yang lebih baik daripada takwa." Abu Al-Tahiyah pernah bertutur indah dalam syairnya, "Sungguh menakjubkan apabila manusia memikirkan, mengoreksi diri dan menghitung-hitung kesalahan, sadar diri penuh pahaman, dan niscaya mereka tinggalkan dunia, menyeberang ke negeri lainnya. Bukankah dunia ini bagi mereka sekedar jembatan menuju ke sana? Tiada kemuliaan yang patut dibangga selain kemuliaan orang yang takwa. Esok saat berkumpul mereka di padang mahsyar yang perkasa, hendaklah manusia sekalian menyadari benar tentang kenyataan
bahwa takwa dan kebajikan adalah sebaik-baik harta simpanan. Pengaruh ziarah kubur terhadap hati manusia. Kata para ulama rahimahumullah, tidak ada nasihat yang lebih efektif terhadap hati manusia selain ziarah kubur, terutama terhadap hati yang keras. Ada 4 cara bagi orang yang berhati keras bila hendak mengobatinya. Pertama, hentikan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan beralih menuju majelis-majelis ilmu guna mendengarkan nasihat dan peringatan, ancaman dan anjuran, dan hikmah-hikmah tentang kisah orang-orang saleh, karena semua itu dapat melunakkan hati dan menyembuhkan dengan cepat. Kedua, mengingat mati, yakni seringkali mengingat atau suatu pemutus segala kelezatan, pemisah jamaah, dan penyebab anak-anak menjadi yatim, sebagaimana diterangkan pada pembahasan lalu. Dikisahkan bahwa seorang wanita mengadu kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang kekerasan hatinya. Maka nasihat Aisyah, sering-seringlah mengingat mati, niscaya hatimu akan lunak. Wanita itu melaksanakan nasihat tersebut sehingga hatinya benar-benar lunak. Akhirnya dia datang lagi untuk menyampaikan terima kasihnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan kata para ulama, mengingat mati itu bisa mencegah dari kemaksiatan, melunakkan hati yang keras, menghilangkan rasa bangga terhadap dunia, dan meringankan rasa derita dalam musibah di dunia. Ketiga, menyaksikan orang yang akan meninggal dunia, memperhatikan orang mati dan menyaksikannya ketika sedang sekarat, serta mengamati perubahan raut muka dan tubuhnya, serta benar-benar mati. Semua itu akan dapat memutus kerinduan hawa nafsu kepada kelezatan-kelezatan dan dapat melindungi hati serta mengusir kesenangan-kesenangan amarah. Bahkan menekan pelupuk mata dari tidur, menekan tubuh dari bersenang-senang, dan membangkitkannya untuk terus beramal dengan lebih baik bersungguh-sungguh. Dikisahkan pula Al-Hasan Al-Basri pernah berkunjung kepada seseorang yang sedang sakit. Ternyata orang itu sedang dalam sakaratul maut. Al-Hasan melihat betapa susah dan pedih yang dialaminya. Maka dia pun pulang ke rumah dengan perubahan roman muka, tidak seperti ketika berangkat. Keluarganya menyapa, ingin makan? Semoga Allah merahmatimu. Hai keluargaku, jawab Al-Hasan, kalian sajalah yang makan dan minum. Demi Allah, baru saja aku melihat kematian yang untuknya aku berbuat selama ini sampai aku mengalaminya sendiri kelak. Itulah 3 perkara yang seyogyanya dilakukan oleh orang yang keras hatinya dan selalu berbuat dosa guna mengobati penyakitnya dan mengatasi godaan-godaan setan dan tipu dayanya. Jika ketiganya bisa bermanfaat maka cukuplah. Tapi jika terasa berat, berarti kekerasan hati telah parah dan dorongan-dorongan dosa sudah kuat membelenggu. Kalau memang demikian, maka perlu memperhatikan nasihat selanjutnya. Keempat, menziarahi kubur orang-orang yang sudah meninggal dunia akan dapat memberikan apa-apa yang tidak bisa diberikan oleh obat yang pertama, kedua, dan ketiga tersebut di atas. Dan oleh karena itu maka Nabi SAW bersabda, berziarah kuburlah kamu sekalian, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan mati dan akhirat, serta menjadikan zuhud terhadap dunia. Hal itu karena obat yang pertama hanya berupa mendengar dengan telinga, dan yang kedua hanya berupa pemberitahuan kepada hati kemana manusia akan kembali. Adapun yang ketiga berfungsi sebagai ancaman dan peringatan ketika menyaksikan secara langsung orang yang meninggal. Dan begitu pula dengan menziarahi kubur kaum muslimin yang telah meninggal, berarti melihat dengan mata kepala. Maka kedua obat yang terakhir ini lebih efektif daripada yang pertama dan yang kedua. Dalam hal ini Nabi SAW pernah bersabda, berita tidaklah seperti halnya melihat dengan mata kepala. Hadis riwayat Ibnu Abbas, tidak ada perawi lain yang meriwayatkan. Kendati pun demikian, mengambil pelajaran dengan cara menyaksikan keadaan orang yang akan meninggal dunia tidak bisa dilakukan setiap saat.
Bahkan peristiwa kematian itu sering tidak bertepatan waktunya dengan orang yang ingin mengobati hati, maka tidak bisa dilakukan kapan saja. Berbeda dengan ziarah kubur, adapun cara ini bisa dilakukan kapan saja secara lebih cepat dan manfaat yang bisa diambil darinya pun lebih layak dan nyata. Maka bagi orang yang berniat ziarah kubur hendaknya melaksanakan tata caranya yang benar dan menghadirkan hati dikala masuk ke pelatarannya. Jadi bukan sekedar berputar-putar mengelilingi nisan-nisan belaka, karena seperti itu bisa juga dilakukan oleh binatang ternak. Ma'udzubillah. Orang yang berziarah kubur itu terlebih dahulu berniat untuk memperoleh ridha Allah, memperbaiki kerusakan hatinya atau memberi manfaat kepada si mayit dengan bacaan Al-Quran yang dibaca di sisinya. Hal ini diterangkan lebih lanjut nantinya insya Allah ta'ala. Perlu diperhatikan juga, hendaklah menghindari berjalan di atas kuburan atau duduk di atasnya ketika masuk ke pekuburan, dan lepaskan sandal sebagaimana diajarkan dalam berbagai hadis. Tak lupa ucapkan salam lalu berbicaralah kepada ahli kubur seolah-olah berbicara kepada orang yang masih hidup, yakni mengucapkan assalamualaikum dara kaumin mukminin, salam sejahtera atas kamu sekalian hai penghuni negeri kaum mukminin. Demikianlah salam kepada ahli kubur yang pernah diucapkan oleh Nabi SAW, yakni ucapkan dengan menyebut kata dar atau negeri atau rumah, sedang yang dimaksud adalah para penghuninya. Maka dari itu beliau menyapa dengan ungkapan huruf kaf dan mim menjadi kum, kata ganti untuk yang berakal, karena orang Arab biasa menyebut nama tempat sedangkan yang dimaksud ialah penghuninya. Apabila peziarah melewati kuburan mayit yang dia kenal, maka terlebih dahulu mengucapkan salam juga dengan ucapan alaika assalam. Dalam kaitan ini At-Tirmizi telah meriwayatkan dalam kitabnya Jami bahwasanya ada seorang laki-laki menemui Nabi SAW seraya mengucapkan alaika assalam. Maka Nabi menegurnya, jangan katakan alaika assalam, karena alaika assalam adalah penghormatan untuk mayit. Peziarah hendaknya berhadapan dengan wajah si mayit pada kubur yang diziarahinya, seperti halnya ketika berbicara dengannya semasa masih hidup. Ketika masih hidup, berbicara yang sopan dengannya ialah dengan berhadapan muka. Maka demikian pula di sini sesudah itu mengambil pelajaran dari orang yang telah berada di dalam tanah itu. Dia sudah terpisah dari keluarga dan para kekasihnya. Padahal sebelumnya dia adalah panglima bala tentara yang memimpin sekian banyak pasukan, bersaing dengan teman-teman dan keluarga-keluarga lainnya, mengumpulkan harta dan menyimpannya dalam gudang-gudang. Tiba-tiba datanglah maut pada waktu yang tidak diduga-duga bersama dengan berbagai kesusahan yang tidak dia inginkan. Maka hendaklah peziarah itu memperhatikan bagaimana keadaan kawan-kawan yang telah pergi dan mati mendahului mereka. Dahulu mereka telah mencapai angan-angan dan berhasil mengumpulkan harta. Tapi bagaimanakah angan-angan yang telah mereka raih tiba-tiba terputus, dan harta yang telah mereka kumpulkan ternyata tidak berguna bagi mereka. Debu telah menghapus wajah-wajah mereka dengan yang tampan. Anggota-anggota tubuh bercerai-berai dalam kubur. Sementara istri-istri yang mereka tinggalkan menjadi janda, dan anak-anak mereka dirundung kenistaan sebagai yatim. Orang yang dulu pernah menjadi pengikutnya kini juga berjalan sendiri-sendiri ke berbagai negeri. Peziarah itu hendaknya ingat pula bahwa orang-orang yang telah mati itu semasa hidupnya di dunia sering memuaskan hajat mereka, getol sekali untuk memperoleh apa yang mereka inginkan, dan tergiur untuk melakukan dengan berbagai cara. Bahkan mereka ingin sekali agar tetap sehat dan awet muda. Maka selanjutnya peziarah harus melihat dan menyadari bahwa seperti itu juga yang terjadi pada dirinya. Permainan, foya-foya, dan kelengahan terhadap kematian dan kehancuran cepat lagi mengenaskan ini menimpa dirinya juga. Padahal semua yang hidup bernasib sama, yakni pasti mati. Maka dari itu hendaklah peziarah menghadirkan hatinya. Ingatlah
Orang yang dulu pernah mondar-mandir memenuhi hasrat hatinya, bagaimana kedua kakinya sekarang hancur. Orang yang dulu bersenang-senang melihat apa saja di sekelilingnya, kini matanya meleleh. Orang yang dulu tajam perkataannya bagai pedang terhunus dengan kepandaian bicaranya, kini lidahnya beku dimakan ulat. Orang yang dulu bisa tertawa menikmati hidupnya yang mewah, kini tanah telah merusak gigi-giginya. Perhatikanlah tempat dan kondisi yang akan dialami peziarah pun sama seperti orang yang berada di dalam kubur itu. Dengan mengingat dan mengambil pelajaran seperti inilah, maka akan hilang segala kecemburuan duniawi, lalu siap sepenuhnya untuk melakukan amal-amal ukhrawi. Selanjutnya peziarah itu akan bersikap zuhud terhadap dunia dan siap siaga untuk mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pimpinannya. Dengan demikian hatinya menjadi lunak dan anggota-anggota tubuhnya menjadi khusyuk. Wallahu a'lam. Nasib ayah bunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Ada sebuah hadis yang berlawanan dengan hadis yang tercantum pada awal bab ini, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib dalam kitabnya As-Sabi wal Al-Lakhik dan Ibnu Hafs Umar bin Sahih dalam kitabnya An-Nasikh wal Mansukh. Hadis tersebut ada dalam kedua kitab itu dengan isnad yang sama dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan haji wada bersama kami. Suatu ketika beliau lewat denganku di sebuah jalan di atas bukit Al-Hujun. Tiba-tiba beliau menangis sedih dan memilukan. Maka aku pun ikut menangis karenanya. Kemudian beliau melompat turun lalu berkata, "Hai Humairah, berhentilah menangis." Maka aku bersandar di sisi onta. Beliau sendiri menghindar dariku. Beberapa saat lamanya lalu kembali kepadaku dengan gembira dan tersenyum. Akhirnya aku berkata, "Kutebus engkau dengan ayah bundaku, wahai Rasulullah. Engkau tadi turun dari sisiku sambil menangis sedih dan memilukan. Maka aku pun menangis karena tangisanmu, wahai Rasulullah. Kemudian engkau kembali kepadaku dengan gembira dan tersenyum. Apa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Aku melewati kubur ibuku, Aminah, dan aku memohon kepada Allah Tuhanku agar menghidupkannya. Maka Allah pun menghidupkannya, lalu dia beriman kepadaku." Atau beliau katakan, lalu dia beriman dan Allah Azza wa Jalla pun mengembalikannya. Demikian menurut lafaz Al-Khatib. Sementara itu, As-Suhaili menyebutkan dalam kitab Ar-Raud Al-Anuf dengan isnad yang memuat tokoh-tokoh majhul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghidupkan di hadapan Nabi ayah bunda beliau, lalu keduanya beriman kepada beliau. Pengarang Syekh Al-Qurtubi rahimahumullah berkata, di sini tidak ada pertentangan, alhamdulillah, karena dihidupkannya kedua orang tua Nabi terjadi belakangan, yakni setelah adanya larangan beristighfar untuk keduanya, dengan dalil bahwa hadis Aisyah itu terjadi pada haji wada. Demikian pula Ibnu Sahin menjadikan nasikh terhadap berita-berita tersebut di atas. Saya katakan, hadis di atas tegas-tegas dibantah oleh hadis lain riwayat Muslim dari Anas radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, di manakah ayahku?" Rasul menjawab, "Di neraka." Dan ketika si penanya itu beranjak pergi, beliau memanggilnya seraya berkata, "Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka." Dan juga dibantah oleh hadis riwayat Salamah bin Yazid al-Ju'fi, antara lain dikatakan, ketika beliau melihat kesedihan yang kami alami, beliau berkata, "Dan ibuku pun bersama ibu kalian berdua." Begitulah bantahannya, andaikan peristiwa dihidupkannya ayah bunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Sementara itu saya juga pernah mendengar bahwa Allah telah menghidupkan paman beliau Abu Thalib, lalu dia beriman kepada beliau. Wallahu a'lam. Oleh karena itu pantas jika ada yang mengatakan bahwa hadis tentang berimannya ayah bunda Nabi
itu maudhu dan dibantah oleh Al-Quran Al-Azim dan ijma. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka dalam kekafiran. Surah An-Nisa ayat 18. Maksudnya, barang siapa mati dalam keadaan kafir, maka keimanannya telah dihidupkan kembali, tidak bermanfaat baginya. Bahkan jika beriman saat melihat kenyataan menjelang ajal tiba, keimanannya itu tidak bermanfaat. Maka bagaimana bermanfaat kalau hal itu terjadi setelah dihidupkan kembali? Dalam kitab tafsir ada pernyataan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, andaikan aku tahu apa yang telah dilakukan kedua orang tuaku, maka turunlah ayat, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang para penghuni neraka. Al-Baqarah ayat 119. Penulis Syekh Al-Qurtubi berkata, cerita di atas disebutkan oleh Al-Hafiz Abu Al-Khattab Umar bin Diyah, tetapi itu perlu ditinjau kembali karena keutamaan-keutamaan dan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu terjadi berturut-turut dan sambung menyambung sampai dengan sifat wafat beliau. Maka boleh jadi ini pun termasuk keutamaan dan kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Memang dihidupkannya kedua orang tua Nabi bukanlah hal yang tidak mungkin, baik menurut akal maupun syara. Dalam Al-Quran pun ada cerita tentang dihidupkannya seorang yang telah dibunuh oleh Bani Israel. Lalu orang itu memberitahu siapa pembunuhnya. Nabi Isa alaihissalam telah menghidupkan orang-orang mati. Demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menghidupkan sejumlah orang yang telah meninggal. Jika itu semua benar, maka apa yang mencegah berimannya kedua orang tua Nabi setelah dihidupkan kembali sebagai tambahan kemuliaan dan keutamaan beliau di samping riwayat-riwayat lain tentang hal-hal tersebut di atas. Yang semua itu merupakan kekhususan bagi beberapa orang tertentu yang meninggal dalam keadaan kafir. Adapun kata-kata barang siapa mati dalam keadaan kafir, maka imannya setelah dihidupkan kembali tidaklah bermanfaat dan seterusnya tersebut di atas dibantah oleh berita yang diriwayatkan dalam sebuah kabar bahwa Allah pernah mengembalikan matahari kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ia terbenam. Berita di atas telah disebut oleh Abu Ja'far At-Tawari, lalu dia katakan ini adalah hadis yang sabit atau otentik. Maka jika dikembalikannya matahari itu tidak bermanfaat dan bahwa waktunya tidak bisa berulang-ulang, niscaya tidak akan dikembalikan kepada Nabi. Demikian pula soal dihidupkannya kembali kedua orang tua beliau. Pasti ada manfaat bagi beriman dan percaya mereka berdua kepada putranya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima iman dan taubat kaum Nabi Yunus alaihissalam, padahal mereka sedang berada dalam azab Allah sebagaimana tertulis dalam Al-Quran. Demikian menurut sebagian pendapat. Adapun jawaban mengenai pernyataan ayat tersebut di atas ialah bahwa pernyataan itu disampaikan sebelum mereka berdua beriman dan berada dalam azab. Tapi Allah jualah yang lebih mengetahui dan bijaksana tentang segala urusan yang gaib. Doa ketika memasuki perkuburan dan hukum menangis di sisi kubur. Abu Daud telah meriwayatkan dari Buraidah bin Hushaib, dia berkata, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu aku telah melarang kamu sekalian berziarah kubur, maka berziarah kuburlah sekarang karena pada ziarah kubur terdapat peringatan. An-Nasa'i menyebutkan dari Buraidah pula dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa hendak berziarah kubur maka berziarahlah, tapi jangan berkata-kata buruk. Abu Umar pun menyebutkan pula sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang laki-laki lewat di kubur saudaranya yang dia kenal lalu dia mengucapkan salam kepadanya melainkan saudaranya itu menjawab salamnya. Demikian pula diriwayatkan secara mauquf dari
Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jika orang itu tidak mengenalnya dan mengucapkan salam, maka mayit itu juga menjawab salamnya. Adapun mengenai doa yang diucapkan saat memasuki wilayah perkuburan, maka menurut riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan jika aku masuk perkuburan? Beliau menjawab, ucapkanlah, salam sejahtera semoga senantiasa dicurahkan kepada penduduk negeri ini dan kaum mukminin dan muslimin. Semoga Allah merahmati orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang kemudian. Sesungguhnya kami jika Allah menghendaki juga akan menyusul kamu sekalian. Hadis ini telah dikeluarkan pula oleh Muslim dari Muraidah dengan tambahan, aku memohon kepada Allah kesentosaan bagi kami dan bagi kamu sekalian. Adapun mengenai hukum menangis di sisi kubur, maka dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada riwayat mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kubur. Maka kata beliau kepadanya, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Hal-hal yang terlarang ketika berziarah kubur. Hadis-hadis tersebut tadi mencakup pengertian yang sangat penting bahwa ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan adalah boleh. Begitu pula mengucapkan salam kepada ahli kubur. Bahkan mayit menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepadanya, dan juga wanita dibolehkan menangis di sisi kubur. Andaikan ziarah kubur dan tangis wanita itu diharamkan, niscaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dan mencegah wanita tersebut dalam hadis di atas. Sebagaimana beliau mencegah orang melakukan hal-hal yang diharamkan dan terlarang. Jadi apa yang diriwayatkan orang-orang tentang larangan berziarah kubur bagi wanita adalah tidak sahih. Adapun yang sahih ialah apa yang telah saya katakan tadi, yaitu boleh kecuali jika ketika keluar rumah wanita itu melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan seperti tabaruj, yakni mempertontonkan perhiasan dan kecantikan atau perkataannya atau lainnya supaya memikat hati orang, itu memang dilarang. Dan sebelum bab ini telah saya terangkan perbedaan antara wanita tua dan gadis remaja, maka perhatikanlah kembali. Jadi kamu boleh saja menangis di sisi kubur keluargamu yang telah mati karena sedih atau kasihan atas apa yang tengah dia alami, sebagaimana dibolehkan menangis pada saat dia meninggal. Adapun menangis dalam tradisi orang Arab memang ada yang berupa tangisan biasa yang baik-baik, dan ada pula yang disertai teriakan atau niyaha, bahkan terkadang disertai pula jeritan, memukul-mukul pipi dan merobek-robek saku baju. Tangisan model kedua inilah yang diharamkan secara ijma telah oleh para ulama, dan tangisan ini pula yang diancamkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berlepas diri dari orang-orang yang mencukur rambutnya, berguling-guling dan merobek-robek baju. Adapun tangisan tanpa teriakan, maka ada hadis yang membolehkan, baik di kuburan maupun ketika seseorang baru meninggal, yaitu tangisan kasih sayang yang sulit dihindari oleh manusia. Bahkan Nabi sendiri pernah menangis ketika putra beliau Ibrahim meninggal. Begitu pula Umar berkata, biarkan para wanita itu menangis atas meninggalnya Abu Sulaiman selama tidak disertai teriakan atau teriakan terus-menerus. Naq'u artinya suara keras, lak-lakah artinya tangisan terus-menerus, dan ada pula yang mengatakan naq'u artinya menaburkan tanah di atas kepala. Wallahu alam.